Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar pelajaran PKWU dengan materi sistem pengolahan makanan awetan dari bahan hewani bersama Ibu Diani. Modifikasi beberapa tahapan proses pengembangan makanan awetan dari hewani. Bisa dilihat dari bagan berikut ini. Yang pertama adalah riset pasar yang menghasilkan hasil riset, di mana hasil riset itu harus diperhatikan bahwa makanan itu butuh awetan, harus higienis, dan harus ada variasi rasa. Yang ketiga, dari hasil riset itu dikembangkan produknya yang dapat dimodifikasi, kemudian menghasilkan hasil rancangan. Dari hasil rancangan yang kelima itu melalui proses produksi, yang dibutuhkan adalah bahan, peralatan, dan cara kerja yang dapat dimodifikasi yang menghasilkan produk. Dari produk ini selanjutnya adalah didistribusikan dan dipasarkan yang dapat dimodifikasi pula. Selanjutnya barang kemudian dijualkan ke pasar, dan yang terakhir harus ada evaluasi apakah modifikasi tersebut berhasil atau langkah-langkah tersebut sudah berhasil atau belum. Sistem pengolahan makanan awetan dari bahan hewani. Pengembangan makanan awetan dari bahan hewani terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah pengolahan, yang kedua adalah pengemasan. Prinsip pengawetan dalam proses pengolahan. 1. Pengawetan dengan suhu tinggi, 2. Pengawetan dengan suhu rendah, 3. Pengawetan dengan iradiasi, 4. Pengawetan dengan bahan kimia. Pengawetan dengan suhu tinggi dan rendah. Pengawetan dengan suhu tinggi bisa dilakukan dengan 1. Pengeringan alami seperti sinar matahari, 2. Pengeringan buatan seperti oven, 3. Pengasapan. Pengawetan dengan suhu rendah bisa dilakukan dengan proses pendinginan dan pembekuan. Pengawetan dengan iradiasi dan bahan kimia. Pengawetan dengan iradiasi. Iradiasi adalah salah satu pengolahan bahan makanan dengan gelombang elektromagnetik. Tujuan iradiasi: 1. Mengurangi kehilangan akibat kerusakan dan pembusukan. 2. Membasmi mikroba dan organisme yang menimbulkan penyakit. Pengawetan dengan bahan kimia bisa dilakukan dengan karbon dioksida, gula, asam, dan garam. Sebaiknya hindari pengawetan bahan kimia menggunakan kalium bromid, boraks, dan formalin. Syarat kemasan. Untuk mengemas makanan dan minuman yang akan diproduksi itu terdapat beberapa syarat. Yang pertama, kemasan harus dapat melindungi isi dari pengaruh lingkungan saat distribusi. Yang kedua, kemasan harus terdapat pelabelan yang tercetak jelas dan komplit. Yang ketiga, kemasan harus mudah dibuka dan ditutup kembali. Yang keempat, kemasan harus berdesain atraktif. Yang kelima, kemasan harus dapat memiliki nilai promosi. Dan yang keenam, bahan kemasan lebih baik jika ramah lingkungan dan dapat didaur ulang. Delapan hal yang harus ada pada label. 1. Nama produk, 2. Nama dagang. Jangan menggunakan yang sudah dipakai produsen lain, karena jika sama dapat menimbulkan masalah. 3. Berat bersih atau isi bersih. 4. Nomor pendaftaran bisa diperoleh di BPOM dan PIRT di Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten. 5. Nama dan alamat produsen. 6. Tanggal kadaluarsa ditulis baik digunakan sebelum. 7. Komposisi ditulis diurutkan dari penggunaan komposisi yang paling banyak. 8. Kode produksi akan dipahami oleh internal perusahaan dan digunakan untuk kepentingan pengawasan mutu produk. Selain itu, harus diperhatikan penggunaan bahasa, label halal, barcode, dan kandungan nilai gizi. Untuk umat Islam, harus diperhatikan komposisi dan label halalnya. Selanjutnya, untuk barcode itu akan memudahkan penyekenan saat penjualan maupun
untuk kepentingan perusahaan. Barcode ini jika di-scan akan memuat seperti nama produk, komposisi dari produk tersebut, tanggal kadaluarsa, maupun berat bersih, isi bersih, dan lain sebagainya. Contoh kemasan makanan awetan dari bahan hewani. Nah, berikut adalah contohnya. Di sini ada tulisan Mega Bakso, yaitu merupakan nama produk dan nama dagang. Ada tulisan atau label halal. Selanjutnya ada komposisi. Komposisi ada dua, yaitu komposisi dari baksonya maupun komposisi dari bumbu kaldunya. Nah, ada juga informasi nilai gizi atau bisa disebut sebagai kandungan nilai gizi. Ada juga PIRT nomor, yaitu adalah nomor pendaftaran. Kemudian di bawahnya ada kotak putih yang di dalamnya ada garis vertikal hitam dan di bawah paling bawah ada nomor, itu merupakan barcode. Barcode jika di-scan akan memudahkan mengetahui informasi tentang suatu produk tersebut. Selanjutnya ada tulisan kecil expiry date, yaitu menyatakan tanggal kadaluarsa dari suatu makanan tersebut. Yang terakhir, jangan lupa kerjakan tugas pada Google Form yang ada pada link di description box.